Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua pimpin. Baiklah. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Ya, puisi. Jadi puisi itu apa? Ya, puisi adalah tulisan pendek namun memiliki banyak arti. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang teks anekdot, di mana kompetensi dasarnya adalah 4.5, yaitu mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Kemudian KD ini terdapat kompetensi intinya, yaitu kompetensi 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, di sini Ibu ada beberapa materi tentang KD kita pada kali ini, yaitu tentang teks anekdot, di mana tujuannya adalah siswa mampu memperlihatkan reaksi kinetik atau menunjukkan sikap memperhatikan, mencatat terhadap pembacaan teks anekdot yang didengarkan. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menunjukkan reaksi verbal berupa komentar terhadap konteks pembacaan teks anekdot yang didengar. Kemudian selanjutnya yaitu tentang siswa mampu menjelaskan makna kata konotatif yang berbentuk ungkapan, pepatah, peribahasa atau majas yang tersurat dalam teks anekdot yang telah dibacakan. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu mengemukakan pesan yang tersirat dari teks anekdot yang dibacakannya. Nah, di sini ada beberapa materi tentang teks anekdot ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks anekdot, dan yang kedua yaitu tentang makna tersirat teks anekdot. Nah, di sini Ibu akan melampirkan apa saja dari materi kita. Yang pertama yaitu makna tersirat dari teks anekdot. Mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot ini, yang pertama yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Maknanya yaitu pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Nah, seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya. Jadi Ibu di sini ada beberapa contoh dari teks anekdot dan humor. Yang pertama yaitu surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur, wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu terasa sirsak, napasku, hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu aku. Mohon belimbingmu kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain sayonara. Dari Yulianto. Nah, yang kedua yaitu tentang balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu, selaku kucai jagungmu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu, makin hari kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri cabai deh. Dari Sayurati. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentang profesi anak-anak penjual kue. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue, sudah berapa lama jualan kue? Ibu tua pun menjawabnya yaitu
kenapa tidak ada yang bantu? Kemudian ibu tua itu menjawab, anak saya ada 4, yang ke-1 di KPK, yang kedua di Polda, yang ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak Presiden pun berkata, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Kemudian Bapak Presiden mengatakan, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR itu? Ibu tua itu menjawab, sama, jualan kue juga. Kemudian dibandingkan dengan yang ini, yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dalam kegiatan sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, kemudian sedangkan anekdot ini berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat atau biasanya berupa kritik. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung, namun itu lucu. Kemudian hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindirnya, yaitu dengan tujuannya itu lucu. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan atau kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Maka kesannya lucu dan menjengkelkan. Kemudian menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari bahwa di dalam anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini, kamu akan belajar menyimpulkan makna tersirat yang disampaikan melalui anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tentu saja tetap lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Sekarang mari kita perhatikan lagi anekdot dosen yang juga menjadi pejabat berikut ini. Pertama itu, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Lalu Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Kemudian Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kemudian Tono menjawab, dan itu sebabnya, sebab dia juga seorang pejabat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang yang Udin menjawab, loh apa hubungannya? Tono akhirnya menjawab, iya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah itu kan sebuah sindiran, namun dengan menyampaikannya terkesan lucu. Kemudian dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Tujuan yang ingin disampaikannya tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, akan tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Kemudian yang B-nya itu struktur dan kebahasaan. Yang pertama yaitu struktur retorik. Teks anekdot memiliki elemen teks yang disusun secara retorik, yaitu judul, kemudian abstrak, kemudian orientasi, kemudian krisis atau reaksi, dan kemudian koda. Kemudian kaidah kebahasaannya yaitu teks anekdot menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat
yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengarkan kalimat itu untuk menaruh perhatian saja. Kemudian yang kedua yaitu teks anekdot menggunakan pernyataan kausal atau saling berhubungan. Kemudian yang C yaitu teks anekdot menggunakan bentuk kalimat lampau. Kemudian yang terakhir yaitu teks anekdot menggunakan konjungsi. Nah, mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Kemudian untuk tugas, baca lagi halaman 108. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.